Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asmaul Mayangsari, Ikfi Maidatul Khomsa, dan Muhammad Wildan Naufal. Kami akan membahas fungsi pemantauan pengawasan dan penilaian yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, jenis-jenis pengawasan, dan langkah-langkah pengawasan. Mari kita belajar bersama. Pengertian pemantauan. Menurut Gunawan dan Benti, tahun 2017, halaman 117, pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan. Sehingga pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang dikerjakan. Tujuan pemantauan. Menurut Gunawan dan Benti, tahun 2017, halaman 117, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu. Untuk memeriksa apakah program yang telah berjalan itu sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan tujuan dari program. Tujuan dari pemantauan atau monitoring yaitu: yang pertama, memeriksa kembali strategi pelaksanaan kegiatan atau program pada satuan pendidikan. Yang kedua, menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program atau agenda kegiatan dalam satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam menyelenggarakan program atau kegiatan satuan pendidikan tersebut. Fungsi dari pemantauan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai dengan ketentuan atau masukan guna pembinaan oleh yang berwenang atau mengetahui tingkat kepatuhan dalam rangka asas disiplin. Prinsip-prinsip pemantauan. Menurut Riantini, tahun 2015, halaman 84, kegiatan pemantauan yang dilakukan itu memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain yaitu: yang pertama, teliti, artinya informasi yang diperoleh harus benar. Yang kedua, berkala, artinya informasi yang diperoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dilakukan secara berkala juga. Yang ketiga, objektif dan komprehensif, artinya hasil pemantauan dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat. Yang keempat, fleksibel. Kegiatan pemantauan cukup lentur dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan di luar dugaan. Yang kelima, prospektif dan operasional. Artinya, kegiatan pemantauan dapat menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Yang keenam, realistik. Artinya, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan mudah. Jenis-jenis pemantauan. Menurut Suparsono, tahun 2015, halaman 1, menyatakan bahwa terdapat jenis-jenis pemantauan. Yang pertama, kepatuhan, yaitu jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan, yaitu jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang ketiga, laporan, yaitu jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang keempat, eksplanasi, yaitu jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Langkah-langkah pemantauan. Menurut Gunawan dan Benti, tahun 2017, halaman 118, langkah pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pemantauan secara langsung adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek atau lokasi orang yang melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan cara demikian, petugas pemantauan dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, pemantauan secara tidak langsung adalah cara dengan menghendaki petugas monitoring tidak perlu terjun langsung ke lokasi.
tetapi penggalian dana dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Cara tidak langsung ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang dibuat pimpinan pemantau, sehingga pemimpin dapat mengetahui jalannya kegiatan dari dokumen atau laporan tertulis yang dibuat oleh para pelaksana kegiatan. Selanjutnya, pengertian pengawasan. Pengawasan menurut Gunawan dan Benti tahun 2017 pada halaman 104 adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlakukan, bagaimanapun rumit dan luasnya organisasi. Selanjutnya, tujuan dari pengawasan. Menurut Gunawan dan Benti tahun 2017 halaman 111, tujuan dari fungsi pengawasan adalah A. Mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi. B. Memastikan anggota organisasi melaksanakan tugas dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. C. Mengumpulkan informasi yang akurat tentang keadaan sekarang untuk peningkatan kualitas di masa yang akan datang. D. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan tersebut. E. Mengarahkan manajemen untuk melaksanakan koreksi atau masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Selanjutnya, fungsi pengawasan. 1. Menghindari terjadinya penyimpangan program. Dengan dilakukan pengawasan, maka program pendidikan yang ditetapkan pada awal manajemen dapat berjalan berdasarkan perencanaan yang overall. 2. Meningkatkan kualitas kerja. Dengan menerapkan kontrol manajemen, berarti juga menerapkan fungsi pengawasan kerja yang berdampak pada peningkatan kualitas kerja. 3. Memperoleh umpan balik. Lewat kontrol manajemen yang dilakukan, maka administrator pendidikan yang melaksanakan kontrol akan memperoleh pengalaman dan penemuan-penemuan kasus yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dilakukan penyempurnaan kegiatan kontrol. 4. Mengajak secara mendidik. Pengawasan manajemen juga dapat berfungsi sebagai terapan. Dengan kontrol administrator, pendidikan dapat menerapkan secara langsung dan tidak langsung, secara efektif dan efisien, secara persuasif dan bersifat mendidik, kepada para personil program untuk memahami maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan. 5. Mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikan. Dengan mengetahui seberapa jauh tingkat ukur kemampuan dari manajemen yang diterapkan, maka akan dapat dilakukan proses peningkatan pada tindak lanjut program manajemen selanjutnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan. A. Prinsip tercapainya tujuan. Pengendalian harus ditujukan ke arah pencapaian tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindari penyimpangan dari perencanaan. B. Prinsip efisiensi pengendalian. Pengendalian efisiensi ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan. C. Prinsip tanggung jawab pengendalian. Pengendalian harus dapat dilaksanakan apabila pimpinan dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. D. Prinsip pengendalian terhadap masa depan. Pengendalian efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi, baik sekarang maupun masa yang akan datang. E. Prinsip pengendalian langsung. Teknik pengawasan yang paling efektif adalah pengusahaan adanya bawahan yang berkualitas baik. F. Prinsip refleksi pengawasan. Pengawasan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan pengawasan. G. Prinsip penyesuaian dengan organisasi. Pengendalian harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi, pimpinan, dan bawahan merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana. Selanjutnya, H. Prinsip pengendalian individual. Pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan pimpinan. I. Prinsip standar. Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. J. Prinsip pengawasan terhadap strategis. Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan faktor-faktor strategis. K. Prinsip perkecualian.
Perkecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah. L. Prinsip pengendalian fleksibel. Pengendalian harus luas untuk menghindari kegagalan dan melaksanaan perencanaan. M. Prinsip peninjauan kembali. Sistem kontrol harus ditinjau kembali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. N. Prinsip tindakan. Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran perencanaan, perorganisasian, dan penggerakan. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. 1. Pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subjek pengawasan adalah pihak di luar dari organisasi. Sedangkan pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. 2. Pengawasan preventif, represif, dan umum. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan jalannya pemerintahan. Sedangkan pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. 3. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari belakang meja. 4. Pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi penjabat yang berwenang, resmi, dan yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan pengawasan informal, yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, surat pengaduan masyarakat melalui media massa. 5. Pengawasan administratif dan operatif. Pengawasan administratif sebagai kegiatan yang melihat pekerjaan dari ketidaklaksanaannya pelaksanaan program kerja organisasi. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang menilai perbuatan keseluruhan dari organisasi atau bidang-bidang bagiannya. Sedangkan pengawasan operatif adalah mengukur efisiensi perbuatan dari waktu ke waktu yang ditujukan pada bidang-bidang yang memerlukan tindakan pembetulan dan perbaikan. 6. Pengawasan dari segi waktu. Pengawasan ini memperhatikan besar kecilnya sebuah program yang dilaksanakan, serta waktu yang diperlukan dalam melaksanakan program tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pengawasan. 1. Menetapkan standar-standar pelaksanaan. Penetapan standar biasanya dilakukan pada proses perencanaan. Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Standar yang ditetapkan harus merupakan standar yang jelas, dapat diukur, dan mengandung batasan-batasan yang spesifik. 2. Pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan. Metode dan teknik koreksinya dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen dari perencanaan sebagai tolak ukur dari semua proses manajemen, dilakukan dengan pengorganisasian, pemeriksaan apakah struktur organisasi sesuai dengan standar, apakah tugas dari kewajiban telah dimengerti dengan baik, dan apakah perlu penataan kembali anggotanya. Selanjutnya, penggerakan bagaimana kinerja pekerja apa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Menentukan deviasi penyimpangan dan pengadaan tindakan perbaikan. Fase ini adalah dilaksanakan apabila dipastikan terjadinya penyimpangan. Perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang penyimpangan agar standar atau yang telah ditentukan sebaliknya. Bila penyimpangan terjadi, perbaikan tidak dapat dilakukan secara merata, dapat menyesuaikan hasil pekerja yang sesuai dengan standar atau rencana. Oleh karena itu, pelaporan menjadi penting sehingga sebelum terlambat, penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diketahui dan dapat segera untuk diambil tindakan pencegahan sehingga semua pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Baik, selanjutnya pengertian penilaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, halaman 1004,
Penilaian adalah sebuah proses atau cara menilai atau perbuatan menilai. Kata evaluasi berasal dari kata value yang mempunyai arti nilai, sedangkan menurut istilah evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Siagian dalam Gunawan dan Benti tahun 2017 halaman 119 menyatakan penilaian atau evaluating menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang harus dicapai. Selanjutnya, tujuan penilaian. Menurut Crawford dalam Gunawan dan Benti tahun 2017 halaman 119 berpendapat bahwa tujuan dan fungsi penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan bekerja dan menentukan kelayakan. Yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Sedangkan fungsi penilaian sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengukur kemajuan. Yang kedua, menunjang penyusunan suatu rencana. Yang ketiga, memperbaiki, melakukan, dan penyempurnaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian. Menurut Siagian dalam Gunawan dan Benti tahun 2017 halaman 120 menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses. Secara sederhana dapat diartikan bahwa sesuatu yang telah diselesai kerjakan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, penilaian bersifat korektif, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengoreksi tindakan yang dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja yang kurang atau yang salah dalam melakukan tindakan tersebut, agar di tindakan selanjutnya dapat dibenahi. Yang ketiga, penilaian bersifat preskriptif, yaitu sesuatu yang bersifat mengobati. Setelah memulai penelitian ditemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan. Setelah sumber-sumber yang menyebabkan penyimpangan atau penyelewengan terjadi ditemukan, harus pula dapat diberikan resep untuk mengobati penyakit-penyakit yang sama agar tidak timbul kembali dan sekaligus jika mungkin dicegah pula timbulnya penyakit yang baru. Yang keempat, penilaian ditujukan pada fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi manajemen ini bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dalam arti terlepas dari fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian. Menurut Scriven dalam Gunawan dan Benti tahun 2017 halaman 120 menyatakan bahwa jenis-jenis penilaian ada 2, yaitu yang pertama, penilaian formatif. Penilaian ini dilaksanakan selama program berjalan untuk memberi informasi kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian ini dilaksanakan pada akhir program untuk memberi informasi. Setiap penilaian yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak selamanya membawa dampak negatif bagi para pegawai, tetapi justru akan membawa dampak positif bagi para pegawai. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian. Menurut Anas dan Daryanto tahun 2001 halaman 1 mengatakan bahwa terdapat langkah-langkah penilaian, yaitu yang pertama, penyusunan rencana evaluasi. Ada 6 kegiatan dalam perencanaan evaluasi hasil belajar, yaitu A. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. B. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. C. Memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan. D. Menyusun alat pengukur yang akan digunakan. E. Menyusun tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan patokan.
F. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Evaluasi hasil belajar wujud nyata dari kegiatan perhimpunan data adalah pengukuran. Dalam tahap perhimpunan data, kita dapat merumuskan tentang tugas kita sebagai pengajar dan merumuskan tujuan yang harus kita capai setelah dianalisis. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Setelah data itu berhasil dihimpun, maka langkah selanjutnya adalah penyaringan. Proses penyaringan ini dikenal dengan istilah penelitian data atau verifikasi. Maksud diadakannya verifikasi data adalah untuk dapat memisahkan data yang baik dan data yang kurang baik. Selanjutnya yang keempat, mengolah dan menganalisa data. Tujuan mengolah dan menganalisa data adalah untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menyimpulkan data. Interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisaan. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Setelah data itu disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka akan diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian evaluator merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.